Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahi Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita lagi di bulan suci Ramadan. Dan masih segar diingatan kita ketika kita menunggu penentuan sidang isbat 1 Ramadan. Dan sekarang kita sudah berada di malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Itulah waktu. Waktu itu sifatnya cepat berlalu. Dan jika sudah berlalu, tidak bisa lagi ditarik. Tinggal kita memanfaatkan masa sekarang ini dan mempersiapkan rencana program ke depan untuk bisa lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita lagi dengan bulan suci Ramadan? Karena Allah masih menunggu taubat kita masing-masing. Kita hamba yang bukan sedikit dosanya, termasuk saya. Allah masih ingin melihat kita memakmurkan masjid. Allah masih ingin melihat kita akrab dengan Al-Quran. Allah masih ingin melihat kita mengikis dari hati ini sifat kekikiran sehingga mudah berbagi kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin masih melihat kita membersihkan hati ini dari sampah kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, ketika bulan suci Ramadan ini, kita jaga solat 5 waktu. Solat tarawih tidak ketinggalan. Solat duha tidak ketinggalan. Zikir pagi tidak ketinggalan. Bacaan Al-Quran 2 kali tamat dalam bulan Ramadan. Atau bahkan lebih. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, kita masih simpan di hati kita rasa jengkel kepada sesama hamba Allah. Walaupun satu orang. Rasa dengki, jengkel, marah, dendam. Ini tidak benar. Karena kita tidak hanya disuruh memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hafal istilahnya, hablum minallah wa hablum minan nas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berjumpa Ramadan bukan yang pertama kali, tetapi sudah sekian kalinya. Kalau ditanya mungkin ada yang menjawab, saya sudah berjumpa Ramadan 40 kali. Kalau saya 45 kali, saya 30 kali, saya 35 kali. Tergantung berapa umur dia sekarang, itulah jawabannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah dari setiap Ramadan ke Ramadan, dari setiap tahun kita berjumpa dengannya, telah benar-benar merubah diri kita menjadi lebih baik. Senang menjaga solat 5 waktu. Senang ke masjid. Senang membaca Al-Quran. Kemudian senang memaafkan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha menjaga anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meringankan tangan kita untuk berbagi kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti ini jamaah, kita ambil contoh. Tidak usah 40 tahun ke belakang.
seorang muslim 1 tahun saja. Tahun 2024 dia dapat puasa. Di siang harinya dia berpuasa, menahan lapar dan haus sampai waktu maghrib. Tetapi bersamaan dengan itu dia tinggalkan juga sholat 5 waktu. Tahun 2024 seorang muslim mendapatkan puasa. Dia tarawih, dia sholat 5 waktu, dia duha, dia membagi takjil. Tetapi bersamaan dengan itu dia masih menyimpan sampah di hatinya terhadap sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan puasa tahun 2025 masih seperti itu keadaannya, maka orang seperti ini seakan-akan tidak menghargai nikmat umur, nikmat waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah mengingatkan kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah baik pula amalannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah buruk pula amalannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita sudah beribadah dari hari ke-1 sampai hari ke-26, sekarang malam ke-27. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita hidupkan, malam pun kita hidupkan dengan ibadah. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi taufik dan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita melihat saudara kita, mungkin kita tamat 3 kali bacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita melihat saudara kita tidak tamat, atau dia baca Quran tersangkut di juz 4 sudah lebaran. Maka hati kita jangan ngomong, jangan berbicara, ini orang kemana saja, tidak menghargai waktu, atau dia menyanyiakan waktu. Saya ini 3 kali tamat, itu ngomongnya di hati. Nah, ini namanya ujub. Ya. Ketika kita melihat saudara kita di malam hari, dia tidak sholat tarawih. Nah, hati kita ngomong lagi sendiri. Karena bangga dengan ibadah dan amalan kita sendiri. Apa ini orang? Dia sudah disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kesombongan kepada orang lain itu tidak serta-merta lahir. Diawali dulu dengan ujub, bangga kepada diri sendiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ada 3 yang membinasakan. Yang pertama, bakhil yang ditaati. Yang kedua, nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi. Ujubnya, bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Apakah dengan ilmunya, hartanya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Yang menjadi potensi untuk dia ujub dan sombong kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, kekuatan fisik, dan juga kekuatan finansial kepada kita. Sehingga kita bisa keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.